Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan pembawa sial. Ya, kita pernah membahas video 3 ciri-ciri orang ketiga pembawa sial untuk mantan. Nah, kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang menjadi pembawa sial untuk kita. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, mantan masuk ke dalam kehidupan kita, tidak mencintai kita, tetapi hanya ingin memanfaatkan kita. Tabungan kita habis, uang kita habis, pekerjaan kita berantakan, bahkan mungkin kita menganggur, dia akan mencampakkan kita begitu saja. Habis manis, sepah dibuang. Kan begitu kata orang-orang tua kita. Nasihatnya gitu. Ya. Dan itulah yang terjadi pada kehidupan kita. Setelah kita tidak punya apa-apa, mantan mencampakkan kita, dia pergi begitu saja, bahkan dia pura-pura tidak mengenal kita, tidak pernah mau mengakui kita di dalam kehidupannya, ya, dan seterusnya. Oke, nah jadi itu cirinya yang pertama. Mantan tidak pernah mencintai kita. Mantan hanya ingin menghabiskan duit kita. Setelah dia mendapatkan segala manfaatnya, maka cinta pun selesai. Jadi misalnya ada seorang laki-laki ini, sebenarnya hidupnya sudah mapan, misal gitu kan, sudah enak lah. Punya istri yang baik, punya anak-anak yang pintar, yang sehat, yang kuat, yang cerdas gitu. Tapi tahu-tahu tergoda dengan wanita lain, kenalah dengan wanita lain. Ya, misal usia-usianya ya laki-laki ini 37 tahun gitu ya, kalau dengan istrinya sebaya lah. Tapi si wanita ini tadi masih muda banget, misal baru 27 tahun, jadi masih 10 tahun lebih muda dari dia. Apa yang membuat dia tertarik kepada wanita tadi? Tentu karena lebih muda kan daripada istrinya. Lebih cantik, lebih fresh ya, dan seterusnya. Dia berpikir bahwa dia betul-betul dicintai. Padahal jeda umur 8-10 tahun itu sudah membuat cara berpikir orang berbeda. Ya, dia sudah senior, 38 tahun, 37 tahun. Yang 27 tahun itu dia punya begitu banyak ide-ide, begitu banyak rencana-rencana di dalam pikirannya untuk memanfaatkan si laki-laki ini. Seharusnya kan laki-laki ini sudah sangat berpengalaman ya dengan usia seperti itu. Tapi masih bisa dikerjai oleh anak muda tadi. Nah, apa yang terjadi? Wah, dia tergila-gila. Betul-betul kasmaran kepada si wanita ini. Sampai lupa pulang ya. Alasannya segala macam lah. Yang keluar kota lah, yang begini, begitu, dan seterusnya. Pekerjaannya sepertinya tambah banyak, tapi setorannya kepada istrinya malah tambah dikit kan. Karena sekarang uangnya dipakai untuk selingkuh kan. Apa yang terjadi kemudian? Begitu uangnya habis, kan dia mulai mengeluh tuh, karena bekerja tidak bisa fokus kan. Si wanita ini tadi, ya, selalu mau ke sana abang atau AA, ya, mau ke sini, mau ke situ, pokoknya minta antar jemput terus. Pokoknya manja banget lah.
Ya laki-laki mana ya yang tidak terbuai ya dengan wanita yang begitu manja, sepertinya mencintai dia banget dan dia merasa dibutuhkan. Keluarganya otomatis berantakan dong, ya istrinya ya maksa cerai pokoknya kan, gitu. Dia tidak peduli karena dia berpikir dia dicintai nih, ya. Tapi ternyata realitanya apa? Ketika duitnya mulai menipis, ya, si wanita tadi pergi dengan pasangannya yang baru. Ya, itu kenapa ketika dia sudah mau dicerai nih sama istrinya, dia terus tuh berusaha. Ayo adek, kapan nih AA diperkenalkan dengan mami ya? Bisa ngobrol dengan mami, bisa ngobrol yang enak dengan papi dan seterusnya. Alasannya segala macam. Mami lagi sibuk, papi lagi sibuk dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mencintai. Kalau dia mencintai, maka yang pertama kali dia lakukan, dia bawa, dia perkenalkan kepada orang tuanya. Ini dia tutupi terus. Dia sembunyikan. Karena dia tidak pernah berpikir akan serius dengan laki-laki ini. Apa yang terjadi? Keluarganya berantakan, dia bercerai dengan istrinya, anak-anaknya membenci dia, ya, terusir dari rumah, tidak punya apa-apa, dan si wanita itu tadi tidak pernah mau mengenal dia lagi. Artinya apa? Ya, kan itu pembawa sial untuk dia. Nah, ketika mantan juga demikian, cuman mau memanfaatkan kita, uang kita habis dia mencampakkan kita, maka itu tanda bahwa mantan adalah pembawa sial. Yang kedua ciri-cirinya, ketika perpisahan itu terjadi, ya, kita sulit nih untuk bangkit lagi, untuk mendapatkan pekerjaan kembali seperti dulu. Kenapa? Ya tadi, mungkin ketika masih bersama mantan itu, kita terlalu sibuk ya dengan mantan, sehingga hasil kinerja kita jadi tidak bagus. Setelah itu orang mau ngasih kita pekerjaan lagi jadi malas tuh. Ya padahal sekarang setelah berpisah dengan mantan, kita siap betul tuh untuk bekerja sebagus-bagusnya. Kita mau bangkit lagi, tapi kita tidak bisa bangkit. Ya, setelah mantan mengkhianati kita, perekonomian kita terus saja terpuruk. Sulit nyari pekerjaan. Ya, terpaksa bekerja serabutan dan seterusnya. Ya. Jadi yang pertama tadi, mantan cuman mau memanfaatkan. Yang kedua, setelah mantan mencampakkan kita, kita sulit untuk bisa bangkit kembali secara ekonomi, ya. Nah, kemudian ciri-cirinya yang ketiga, ketika mantan ini adalah pembawa sial untuk kita. Kita dijauhi oleh keluarga kita seperti kisah tadi, dimusuhi oleh anak-anaknya, dijauhi oleh anak-anaknya, bercerai dengan istrinya, keluarganya berantakan, ya, saudara-saudaranya juga jadi menjauhi dia kan, kakak-kakaknya misal perempuan nih, ketakutan semua tuh. Aduh, ini jangan sampai suami-suaminya tahu nih kalau adiknya diam-diam selingkuh dan seterusnya tadi. Nanti ditiru tuh oleh suami-suami mereka. Teman-temannya juga menjauh semua. Kenapa? Ya karena dia bangkrut. Ya. Kalau orang bangkrut itu tidak ada orang yang mau dekat-dekat. Semua orang takut kalau dia akan menjadi beban untuk mereka. Bangkrut nih. Jadi orang yang kesepian, dikucilkan, dijauhi, tidak punya teman. Itu 3 hal paling tidak yang seseorang rasakan jika mantannya adalah pembawa sial.
datang ke kehidupannya yang sudah baik, dan dia mencampakkan dan kemudian sulit untuk bisa menyamai pencapaian yang pernah dia miliki dulu, ya, sebelum ketemu dengan si mantan ini. Nah, itu kenapa? Seperti kisah tadi ya, ketika dia sudah punya istri, istrinya baik, tahu-tahu tergoda dengan wanita lain. Dia berpikir dia dicintai, dia akan menemukan kebahagiaan. Misal setelah dia berselingkuh, dia menikah tuh dengan wanita itu. Apa yang dia dapatkan ternyata azab dunia. Ya. Bukannya kebahagiaan, dia malah ditolak habis-habisan oleh keluarganya. Misal tadi, selingkuhannya, oleh orang tuanya selingkuhannya, semuanya menolak dia. Dia bangkrut, tabungannya habis, mau kerja lagi orang sudah tidak ada yang mau percaya sama dia, ya, dan tidak punya apa-apa, tidak ada yang mau membantu dia. Nah, maka itulah azab dunia. Ya, jadi sial itu bagian dari azab dunia yang harus seseorang rasakan ketika dia tidak bersyukur. Maka kita diajarkan la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabillah syadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.